Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang berani hidup jujur, yang merupakan materi bab 2 di kelas 11 SMA. Anak-anakku sekalian, sudah pernah lihat atau mendengar bukan banyak kejahatan di sekitar kita seperti maling? Atau anak-anak sudah tahu belum kalau negara kita sekarang sedang mengalami yang namanya krisis kepercayaan, sehingga ada yang namanya lembaga KPK yang menangkap koruptor, atau ada yang mengalami memiliki sahabat yang sering berbohong? Nah, jika kejadian tersebut terjadi atau dialami sama anak-anak sekalian, apa yang akan dilakukan? Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi kejujuran, mengajarkan sikap kepada kita tentang bagaimana kita menyikapi berbagai tindak ketidakjujuran yang terjadi di sekitar kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, "Qul haqqo walau kana murra", yang artinya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku sekalian, untuk dapat bersikap seperti yang diajarkan Rasulullah SAW tersebut, maka diperlukan memiliki rasa berani atau syaja'ah. Karena Islam tidak menyukai orang yang lemah. Sikap yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah sikap pemberani dalam membela dan mempertahankan kebenaran, serta secara berani melawan keburukan tanpa rasa gentar. Sebab keberanian adalah jalan menuju kemenangan dalam kekuatan iman. Kemudian tentang sifat jujur. Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya bersikap jujur, karena jujur adalah jalan kebenaran dan kebaikan. Sebagaimana hadis yang berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Alaikum bisyidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Contoh dalam keseharian, sikap jujur dapat diterapkan ke dalam kerja kelompok belajar ataupun kelompok-kelompok lainnya. Anak-anakku sekalian, Rasulullah sudah banyak memberikan contoh sikap jujur beliau. Sebagaimana dalam sejarah, Rasulullah bersikap jujur saat membawa harta dagangan Siti Khadijah sebelum Siti Khadijah menjadi istri beliau. Karena prinsipnya, dari kejujuran akan membawa kemudahan dan untung besar, dan sebaliknya, kebohongan malah mempersulit urusan hidupnya. Berdasarkan tempatnya, jujur ada 3 macam. Pertama, jujur dalam niat. Bentuk kejujuran ini adalah motivasi dalam melaksanakan kegiatan atau ibadah. Contohnya, niat dalam melaksanakan sholat dan lain-lain. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Bentuknya adalah menyampaikan berita sesuai dengan realitasnya. Contohnya, menyampaikan pesan atau kabar sebenarnya dan seadanya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Seimbang lahir dan batin. Contohnya, menolak korupsi, tidak mencontek, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan tujuannya, jujur juga ada 3 macam. Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Bentuknya tidak berbuat buruk karena bertentangan dengan hati nurani. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Bentuknya menjawab dan memberitahu yang sebenarnya alias tidak berbohong. Yang ketiga, jujur pada Allah. Bentuknya jujur dengan kewajiban-kewajiban dan larangan Allah. Sebagai orang Islam, kita harus berani bersikap jujur meski apapun resikonya. Karena kejujuran akhirnya akan membawa ke arah kebaikan dan membawa ke surga. Sebaliknya, kebohongan akan membawa kepada keburukan dan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sikap tegas yang harus dimiliki umat Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah.
summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Ali Imran ayat 161. Anak-anakku sekalian, ada 3 hal yang kita boleh tidak jujur, yaitu pertama, tidak jujur kepada suami atau istri dengan tujuan untuk menjaga harmonisasi keluarga, seperti berbohong terhadap masakan istri. Yang kedua, boleh tidak jujur kepada orang yang bertanya tentang seseorang dengan tujuan untuk dibunuh, dengan maksud untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut. Yang ketiga, boleh tidak jujur dengan tujuan mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar atau berselisih dengan cara yang bijak. Anak-anakku sekalian, anjuran bersikap jujur pasti ada hikmah baiknya untuk diri sendiri. Misalnya, yang pertama, perasaan enak dan hati tenang karena kita tidak berbohong. Yang kedua, kemudahan dalam hidup karena kita dipercaya oleh sesama. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya karena kita terhindar dari dosa. Yang keempat, membawa kebaikan karena jujur adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dicintai Allah dan Rasul-Nya karena jujur adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah pembahasan bab 2 tentang berani hidup jujur. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya anak-anak untuk belajar di rumah. Silakan mention teman-teman Anda di kolom komentar agar mereka juga bisa menyaksikan video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat membuat media pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.